Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir, yaitu kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-47, 48, 57, 58, 59 dan 60, yaitu 4 ayat yang masih lagi sambungan ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk dan patuh dengan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang memiliki sifat-sifat agung, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Maka semestinya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala keperluan hidup dengan cukup. Semestinya manusia yang diciptakan oleh Allah dan mendapatkan keperluan hidup yang cukup, semestinya tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tetapi malangnya ada sebahagian manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembah berhala. Bahkan dalam ayat sebelum ini diterangkan mereka mengasingkan sebahagian dari rezeki yang mereka terima dari Allah. Rezeki yang mereka terima itu dari Allah, tapi mereka ambil sebahagian, kemudian mereka berikan kepada berhala sebagai sesajian. Kononnya dengan memberikan sebahagian rezeki itu kepada berhala sebagai tanda bersyukur, akan bertambah lagi rezeki mereka. Padahal yang memberi rezeki kepada mereka bukan berhala, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, tetapi kepada berhala mereka menghadap. Nah, telah diterangkan juga sebelum ini bahwasanya mereka adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Bagaimana mereka bisa berterima kasih kepada berhala yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak juga mampu menghilangkan mudarat? Karena yang mampu memberi nikmat dan yang mampu untuk mengangkat mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka buruk sekali perbuatan orang-orang musyrik itu, yaitu menyekutukan Allah dan
mengambil sebahagian dari rezeki untuk mereka berikan kepada berhala mereka. Satu lagi perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu mereka menetapkan Allah memiliki anak. Jadi apabila sebelum ini ada yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, mereka mempercayai bahwasanya berhala itu adalah juga Tuhan, maka ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya ada pula sebahagian dari bangsa manusia di kalangan bangsa Arab pada masa dahulu, seperti yang berlaku di kaum Kinanah atau kabilah Kinanah dan kabilah Khuza'ah, bahwasanya mereka mempercayai Allah memiliki anak perempuan. Bukan pula mereka menetapkan anak laki-laki bagi Allah, tidak. Mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, dan anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Entah dari mana mereka dapat ilmu itu. Jadi mereka membuat-buat saja. Sebelum ini telah diterangkan mereka adalah orang yang mengada-adakan dusta berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih anehnya lagi adalah anak perempuan mereka tetapkan bagi Allah, tapi mereka sendiri tak suka kepada anak perempuan. Nah, dalam kepercayaan sebahagian dari bangsa Arab, dari kalangan kabilah tertentu, bahwasanya mereka merasa aib apabila mendapatkan anak perempuan. Tapi bagaimana mereka merasa aib mendapat anak perempuan, kemudian mereka pula menetapkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka terjadi atau berlaku kekacauan fikiran pada diri mereka itu. Artinya mereka tidak berfikir dengan teratur. Semestinya kalau mereka tak suka anak perempuan, tentunya mereka tak suka pula lah menetapkan anak perempuan bagi Allah. Tapi begitulah keadaan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir melakukan perbuatan tidak berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan hawa nafsu, atau hanya ikut-ikutan. Seperti apa kepercayaan pada nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, maka seperti itu pula mereka ikuti. Mereka ini bertaklid buta. Maka mereka adalah kaum yang buruk sekali, sifat mereka itu tercela sekali. Maka Allah menyebut di ayat yang ke-60 bahwasanya mereka itu berkelakuan seperti itu adalah disebabkan karena penolakan mereka terhadap kebenaran, yaitu kebenaran yang paling pokok, yang paling utama yang mereka tolak adalah Allah sebagai Tuhan, dan satu lagi hari akhirat sebagai hari pembalasan. Maka orang yang tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, mereka enggan menolak kebenaran, kemudian mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Itulah yang membuat hilangnya nilai mulia, maka berlakulah kerusakan di dalam masyarakat. Nah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita dari 4 ayat yang kita pelajari ini adalah ketika manusia menolak kebenaran, enggan untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, dan tidak mau beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka manusia akan mengikuti kehendak hawa nafsu, dan disitulah jatuhnya kedudukan manusia. Manusia menjadi hina karena manusia tidak berhasil dalam ujian, dan Allah tidak akan memberikan limpahan rahmat kepada mereka. Bahkan sebagaimana yang telah Allah ancamkan, mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Dan siksaan Allah itu bukan hanya diberlakukan di akhirat, tetapi juga diberlakukan di dunia ini. Maka berhati-hati dari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari 4 ayat yang kita pelajari ini, sebagai menambahkan lagi penjelasan dari yang sudah diterangkan sebelum ini dalam ayat-ayat yang terdahulu. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi setelah penyampaian ringkas di mukadimah, kita akan terus ke tafsir.
Namun sebelum ke tafsir, kita akan baca dan terjemahkan dahulu ayat supaya kita mendapatkan keberkahan dan supaya lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah berfirman, wa yaj'aluna, dan mereka menetapkan. Mereka siapa? Orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Lillahi, bagi Allah, al-banat, anak-anak perempuan. Subhanah, maha suci Allah. Walahum, padahal bagi mereka atau sedangkan bagi mereka, ma yashtahun, apa-apa yang mereka sukai, yaitu menetapkan anak yang laki-laki untuk mereka. Sementara anak perempuan mereka tak suka. Nah, diterangkanlah dalam ayat berikutnya bagaimana sikap mereka terhadap anak perempuan. Wa idza, dan apabila busyira ahaduhum salah seorang di antara mereka, busyira disampaikan berita gembira kepadanya, bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla, maka menjadilah atau berubahlah wajuhuhu, wajahnya, muswaddan, menjadi hitam. Nah, hitam itu maksudnya merah, tapi merah padam. Nah, merah padam, merah kehitam-hitaman, hitam. Wahua, sedangkan dia yang diberi berita itu, kazim, menahan apa? Nanti ada dua tafsirannya, menahan marah, tidak redha kepada takdir Allah, atau juga menahan sedih karena merasa hina dengan kelahiran anak perempuan. Yatawara, mereka menjauhkan diri atau menyembunyikan diri, minal qaum, dari masyarakat atau dari orang banyak, min su'i, dari buruknya, ma busyira bih, apa-apa yang diberitakan kepadanya. Jadi dia tak mau tampil ke depan karena dia merasa hina dengan mendapatkan anak perempuan. Ayumsikuhu, apakah dia akan menahannya, ala hunin, atas kehinaan atau dengan kehinaan, am, atau yadussuhu, menimbunnya, fit turab, dalam tanah, atau menimbunnya dalam tanah. Seperti yang kita terangkan bahwasanya ada dari kabilah bangsa Arab itu yang membuat lubang besar, kemudian dalam, nanti anak akan dicampakkan ke dalam dan menimbunnya hidup-hidup. Ala, ketahuilah, sa'a, alangkah buruknya, ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan itu. Karena yang mereka tetapkan itu adalah pembunuhan, dan perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang keji, sangat tercela sekali. Lilladzina, bagi orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman, bil akhirah, kepada hari akhirat, mathalus saw, memiliki sifat yang buruk. Jadi yang tak percaya kepada hari akhirat, orang yang tak percaya itu memiliki sifat yang buruk. Walillahi, dan bagi Allah, al-mathalu, sifat al-a'la, yang tinggi. Allah memiliki sifat yang tinggi. Wahwa, dan dialah Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Baik, itu terjemahan kata per kata. Selanjutnya kita coba menerjemahkan dari awal langsung sekaligus, kemudian perhatikan apa poin utama atau kandungan utama dari 4 ayat ini. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan, yaitu poinnya adalah perbuatan buruk yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Perbuatan buruk itu adalah menyekutukan Allah,
dengan mempercayai Allah memiliki anak perempuan. Dan yang kedua adalah mereka sendiri melakukan perbuatan yang buruk, yaitu tidak suka kepada anak perempuan. Kita lihat terjemahannya langsung. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci Allah, sedangkan bagi mereka apa-apa yang mereka sukai, yaitu mendapatkan anak laki-laki. Dan apabila diberitakan kepada salah seorang mereka dengan kelahiran anak perempuan, maka berubahlah wajahnya menjadi hitam, sedangkan dia menahan marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya apa yang diberitakan kepadanya. Apakah dia akan menahan anak perempuan itu dengan kehinaan atau menimbunnya ke dalam tanah? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka itu memiliki sifat yang buruk, sedangkan Allah memiliki sifat yang tinggi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Jadi berkaitan dengan kepercayaan, dan kepercayaan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah, melahirkan perbuatan yang buruk seperti membunuh anak. Nah, inilah akibat yang ditanggung apabila ada kepercayaan yang sesat menyebar di tengah masyarakat. Maka pasti kepercayaan yang sesat itu akan mendatangkan perbuatan yang buruk. Nah, maka kita lihatlah banyak ajaran sesat itu mendatangkan perbuatan yang buruk, memutuskan silaturahim, ya, kemudian penindasan, penganiayaan, kemudian juga hilangnya kehormatan dan kemuliaan. Berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk berlaku, kerusakan nilai di tengah masyarakat disebabkan karena kepercayaan yang sesat. Maka berhati-hati dengan ajaran sesat, karena setiap ajaran yang sesat itu akan melahirkan kerusakan di tengah masyarakat. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat untuk kita jadikan sebagai petunjuk atau bimbingan dalam hidup, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai petunjuk. Petunjuk disebut petunjuk, yaitu yang menghantarkan kita ke tujuan. Kalau kita ikuti petunjuk, maka kita bisa sampai ke tujuan. Tujuan hidup kita adalah mendapatkan redha Allah, karena siapa yang diredhoi oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tujuan hidup kita dalam perjalanan ini adalah bagaimana sampai ke surga. Maka untuk sampai ke surga kita mengikuti petunjuk. Nah, petunjuk itu sudah ada di dalam Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran, ayat mana saja, 4 ayat yang kita pelajari ini isinya adalah petunjuk, yaitu mengingatkan kita pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga-jaga diri dari perbuatan syirik. Nah, karena perbuatan syirik, perbuatan menyimpang, sesat, yang tidak akan menghantarkan kita ke surga. Nah, kalau tak sampai ke surga, kemana sampainya? Ke neraka. Karena 2 tempat di ujung sana dari perjalanan hidup kita ini, satu di antara 2, yaitu kalau tidak dimasukkan ke surga berarti dicampakkan ke dalam neraka. Sementara kita ingin hidup kita ini berakhir dengan kesenangan dan kenikmatan yang abadi, yaitu di dalam surga. Maka berhati-hati dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia inilah yang menentukan kehidupan kita selepas kita meninggalkan dunia ini. Ayat yang ke-57, ayat yang menerangkan tentang buruknya perbuatan orang-orang musyrik, yaitu mereka menetapkan Allah dalam kepercayaan mereka memiliki anak perempuan, yaitu mereka mempercayai anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Wa yaj'aluna lillahil banat, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Subhanah,
perkataan subhanah di sini ini adalah sebagai bantahan terhadap perbuatan mereka yang tercela itu, kepercayaan mereka yang sesat itu. Subhanah maknanya maha suci Allah. Maha suci Allah maknanya adalah menepikan atau menjauhkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang tidak layak bagi Allah, yang tidak patut bagi Allah, dan itu jangan sekali-kali ditetapkan ke atas Allah, yaitu menetapkan Allah memiliki anak atau menetapkan di sana ada Tuhan selain Allah. Karena apabila menetapkan Allah sebagai anak, berarti anak Allah, apabila Allah memiliki anak, berarti anak Allah itu adalah juga Tuhan. Karena apabila Tuhan melahirkan, maka anak yang dilahirkan oleh Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan melahirkan Tuhan. Berarti sudah ada berapa Tuhan? Tuhan. Tuhan Bapa atau Tuhan Ibu dengan Tuhan Anak. Maka ini yang diterangkan dengan tegas di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah pula tidak diperanakkan. Karena kalau beranak diperanakkan, maka samalah anak dengan yang melahirkan. Yang melahirkan ibu, maka yang dilahirkan anak, maka akan samalah ibu dengan anak. Kalau ibu itu Tuhan, maka anak itu Tuhan. Kalau bapak itu Tuhan, maka anak itu Tuhan. Maka apabila Tuhan menjadi lebih dari satu, hilanglah sifat kesempurnaan Tuhan. Apa sebab? Sebab kalau Tuhan lebih dari satu, pastilah Tuhan yang satu akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang satu lagi. Kapan baru Tuhan itu memiliki kuasa yang tak terbatas? Kalau Tuhan itu satu. Maka kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka akan dibatasi kuasanya. Sama juga lah seperti kendaraan. Kalau ada dua supir bagaimana? Maka supir yang satu akan dibatasi oleh supir yang satu lagi. Atau nanti kehendaknya berbeda. Supir yang satu membelokkan ke kanan, supir yang satu lagi ke kiri. Bagaimana nasib kendaraan itu? Pasti akan terbalik. Maka dalam Al-Quran disebutkan, laukana fihi ma alihatun illallah, kalaulah di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah lagi, Tuhan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini akan binasa, akan rusak. Jadi orang yang berakal sehat pasti akan menetapkan Tuhan itu hanyalah satu, tak mungkin lebih dari satu. Tapi ada tidak bangsa manusia ini yang mempercayai Tuhan lebih dari satu? Ada yang mengatakan Tuhan itu dua, ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa yang di langit, Tuhan Anak yang di bumi, kemudian perantara antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Tiga, three in one, trinitas, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ada kepercayaan seperti itu. Dan dahulu di Mesir kuno pun juga mempercayai ada tiga Tuhan. India pun juga mempercayai tiga Tuhan, Brahmana, Shiva, dan Wisnu. Dan masih banyak lagi kepercayaan yang ada pada bangsa manusia ini yang menetapkan Tuhan itu lebih dari satu. Di dalam Islam Tuhan itu hanyalah satu. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh, hendaklah beribadah kepada Allah saja. Ini pesan atau dakwah setiap nabi, setiap rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, yang disampaikan kepada kaum terlebih dahulu, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah saja. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh. Itu selalu ditegaskan. Jadi setiap pengutusan Rasul, setiap Rasul yang diutus, seruan yang disampaikan kepada kaum yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat yang ke-57 ini diterangkan tentang sebahagian dari bangsa Arab, ada pula
kabilah yang menetapkan Tuhan itu lebih dari satu, yaitu dengan mengatakan Tuhan memiliki anak Tuhan itu perempuan, dan anak Tuhan yang perempuan itu adalah malaikat. Jadi mereka menetapkan malaikat sebagai anak Tuhan, padahal malaikat itu ciptaan Allah juga, sama seperti manusia ciptaan Allah. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ada lagi jin ciptaan Allah, diciptakan dari, kalau jin dari apa? Api. Kemudian malaikat juga ciptaan Allah, diciptakan dari cahaya, dari nur, dari cahaya. Nah, ciptaan-ciptaan Allah, maka bagaimana pula ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah ditetapkan pula sebagai anak Allah. Nah, maka hanya orang yang tidak menggunakan akal saja yang mempercayai itu. Berarti mereka orang yang tidak memiliki pengetahuan. Maka zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Apakah mereka bodoh dalam mencari rezeki, dalam berdagang? Tidak, mereka pandai. Kebodohan dalam apa? Kebodohan dalam penetapan Tuhan. Apa sebab? Boleh jadi wahyu tak sampai kepada mereka, atau boleh jadi wahyu sampai mereka menolaknya, karena mereka lebih suka mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka. Walahum ma yashtahun, sedangkan bagi mereka apa yang mereka sukai. Nah, ujung ayat ini menerangkan bahwasanya ada pertentangan dalam cara berfikir mereka itu, yaitu di satu sisi mereka menetapkan Allah memiliki anak perempuan, padahal semestinya mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian di sisi lain pula mereka tak suka pada anak perempuan. Mestinya kalau mereka merasa mulia dengan anak laki-laki, mestinya mereka juga menetapkan anak laki-laki bagi Allah. Kalau mereka juga mau menetapkan anak lah, padahal menetapkan anak itu tidak boleh. Tapi mereka pula, buruknya perangai mereka itu adalah mereka tak menyukai anak perempuan, mereka sendiri tak suka kepada anak perempuan, malah mereka menetapkan anak perempuan itu pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa berfikir seperti itu? Itu pasti ada kesalahan fatal dalam berfikir. Apa sebabnya? Kesesatan, kemusyrikan. Sambungan ayat, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila diberitakan kepada salah seorang mereka dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka menjadilah wajah mereka itu muswaddan. Muswaddan dari kata aswad. Aswad itu hitam. Ada batu hitam dekat Ka'bah, Hajarul Aswad. Nah, muswaddan itu maknanya hitam. Padahal sebenarnya kalau seseorang itu menahan marah atau menahan sedih, menahan kecewa, muka itu bukan menjadi hitam, tapi menjadi merah. Tapi merah yang kehitam-hitaman, atau merah kelam, biasanya merah padam kata kita. Tapi dalam ayat ini disebut kata muswaddah, hitam, untuk menerangkan bahwasanya bukan seperti merah biasa, yaitu merah karena menahan malu, aib. Mereka merasa aib apabila mendapatkan anak perempuan. Wa huwa kadhim. Waw di sini waw hal, menerangkan hal mereka. Seperti apa hal mereka? Keadaan mereka itu seperti apa? Nah, kalau tadi nampak dari sisi fisik, yaitu fisik wajah mereka itu merah padam, hitam. Nah, dari sisi jiwa mereka, rupanya dari sisi kejiwaan mereka itu sedang menahan. Menahan apa? Kazim. Kazim ini menahan. Tapi di dalam Al-Quran ada dua penyebutan kazim, yaitu kazim berkaitan dengan marah, menahan marah. Kemudian satu lagi, ada lagi menahan malu. Nah, kedua-dua makna kazim ini boleh dipakaikan dalam ayat ini, yaitu wajah mereka menjadi merah padam itu adalah disebabkan karena menahan marah. Kalau disebut menahan marah, berarti mereka tidak redha kepada takdir Allah yang memberikan anak perempuan bagi mereka.
Dan kalau mereka menahan malu, bermakna mereka merasa bahwasanya anak perempuan yang mereka dapatkan itu tidaklah membawa kemuliaan, tetapi membawa kehinaan. Maka mereka menjadi merasa malu, karena bagi mereka kelahiran anak perempuan bagi mereka itu adalah aib. Tetapi bagaimana munculnya kepercayaan seperti itu? Disebabkan karena ada disebutkan dalam tafsir para ulama, disebabkan karena pada kepercayaan mereka anak perempuan tidak bisa membantu mereka dalam menambah kekayaan, karena yang membantu mereka untuk mencari rezeki adalah anak laki-laki, karena kekuatan badan yang dimiliki oleh anak laki-laki. Apalagi pada bangsa Arab umpamanya beternak di gurun Sahara, umpamanya berburu di gurun Sahara, jelas memerlukan kekuatan. Maka itu hanya dimiliki oleh anak laki-laki berbanding anak perempuan yang memiliki kekuatan yang sangat terbatas sekali. Maka mereka merasa dengan kelahiran anak perempuan itu tidak mendatangkan tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, malah mendatangkan beban bagi mereka, bisa menjadi beban dalam hidup mereka. Itu kepercayaan mereka. Namun dengan datangnya Islam dirubahlah cara berfikir tersebut, yaitu di dalam Islam perempuan itu diagungkan, dimuliakan. Kebaktian seorang anak kepada ibunya 3 kali lebih berbanding kepada bapa. Itu untuk mengangkat kedudukan seorang ibu. Kemudian juga di dalam Islam, anak perempuan itu apabila diasuh, dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka orang tua yang berhasil mendidik anak perempuan diberi berita gembira bahwasanya mereka berpeluang untuk masuk ke dalam surga. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kemudian diterangkan juga sikap mereka apabila mereka mendapat anak perempuan. Nah, mereka karena menahan malu, mereka tak mau tampil ke hadapan orang banyak karena takut mendengar celaan dari orang banyak bahwasanya dia telah mendapatkan anak perempuan. Maka untuk tidak mendengar celaan dari orang banyak, maka dia tak mau tampil di hadapan orang banyak. Biasa juga begitu. Kita apabila mau malu disebut oleh orang, maka kita daripada disebut oleh orang, maka kita menahan diri di rumah. Yatawara maknanya menyembunyikan diri. Nah, jadi kapan seorang itu menyembunyikan diri? Kalau dia khawatir kalau di luar sana atau di tengah masyarakat dia akan menjadi hina. Nah, sampai begitu sikap mereka itu, yaitu tidak mau bercampur dengan orang banyak disebabkan karena khawatir banyak orang nanti mencela disebabkan karena dia telah mendapatkan anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ayumsikuhu ala hunin. Apakah dia akan menahan anak perempuan itu? Menahan maknanya yumsik, menahan maksudnya tidak membunuh anak perempuan itu, tapi membiarkan anak perempuan itu hidup. Tapi ala hunin. Ala hunin menerangkan bahwasanya mereka ketika menahan anak perempuan itu, mereka menahannya dengan merasa hina menahannya, tidak merasa bangga, tidak merasa mulia memiliki anak perempuan. Atau penjelasan yang kedua, yaitu ayumsikuhu ala hunin, mereka menahan anak perempuan itu dengan kehinaan, maknanya dengan menghinakan anak perempuan itu, yaitu dengan membiarkan anak perempuan itu, tidak menjaganya seperti mana mereka menjaga anak laki-laki. Bahkan mungkin perlakuan terhadap anak perempuan tidak seperti perlakuan terhadap anak laki-laki. Maka mereka ini menjadi berlaku zalim ke atas anak perempuan. Atau lebih lagi dari itu, kezaliman yang lebih besar lagi, atau yadussuhu fit turab, mereka timbun anak itu hidup-hidup, mereka gali lubang besar,
Kemudian mereka di dalam tafsir disebutkan yang mendapatkan anak perempuan itu mengatakan kepada istrinya, nah beri pakaian bagus-bagus anak perempuan ini, nanti saya akan bawa pergi. Kemudian dibawa pergi, rupanya sudah disediakan lubang besar dalam. Kemudian anak perempuan itu berdiri di tepi lubang itu, kemudian anak perempuannya itu ditolaknya ke dalam lubang itu, kemudian terus dia menimbunnya hidup-hidup. Begitu cara mereka menimbun anak perempuan. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, anak perempuan yang ditimbun hidup-hidup itu akan anak perempuan, siapa yang menimbun anak perempuannya hidup-hidup itu akan ditanya nanti tentang anak perempuan yang ditimbun hidup-hidup itu, atas dosa apa anak perempuan itu ditimbun hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzal mau'udatu, dan nanti pada hari akhirat anak perempuan yang ditimbun hidup-hidup itu akan ditanya atas sebab apa dia ditimbun hidup-hidup. Maka nanti akan ketahuanlah bahwasanya ayahnya dahulu menimbunnya hidup-hidup adalah disebabkan karena merasa hina dengan kelahirannya. Pertanggungjawabkanlah perbuatan buruk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan membunuh, apalagi membunuh anak sendiri, itu adalah perbuatan yang zalim sekali. Salah satu di antara dosa besar adalah perbuatan membunuh tanpa alasan. Ala sa'a ma yahkumun, ujung ayat menegaskan bahwasanya perbuatan yang seperti itu, ketahuilah, jangan sampai tak tahu, ketahuilah sa'a, alangkah buruknya ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan itu, yaitu membunuh anak perempuan hidup-hidup itu adalah perbuatan yang sangat tercela, sangat terkutuk sekali. Kemudian ayat berikutnya lagi menerangkan tentang apabila mereka ini di dalam keimanan kepada Allah menyimpang, rupanya mereka juga menyimpang dalam keimanan kepada hari akhirat. Apabila mereka menolak keimanan kepada Allah, rupanya mereka juga menolak keimanan kepada adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Ayat yang ke-60, lilladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, mathalus sau', yaitu memiliki sifat yang buruk. Orang yang tak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka dia akan semena-mena menjalani hidup di dunia ini, karena dia tak merasa beban apa-apa. Dia akan melakukan kejahatan, kezaliman, apalagi dia punya kuasa, maka tidak ada siapa yang bisa membalas. Maka dia akan mengatakan bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak ada balasan yang akan dia terima, karena hidup akan berakhir dengan kematian. Padahal sebenarnya hidup tidaklah berakhir dengan kematian. Di sana ada lagi kehidupan selepas kematian, dan kehidupan selepas kematian itu adalah pembalasan sepenuhnya. Maka yang mempercayai kepada hari pembalasan, maka akan berhati-hati dengan kehidupan yang sedang dia jalani di dunia ini. Sebab apapun yang dia buat di dunia ini akan dibalas di hari akhirat. Buat jahat sekarang ini di dunia, mungkin tak mendapatkan balasan dari manusia di dunia ini, tapi pasti akan mendapatkan balasan di hari akhirat, di hari pembalasan dari penguasa hari pembalasan. Siapa penguasa hari pembalasan? Manusia? Tidak. Manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah sebagai penguasa hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Maka orang yang percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan pasti akan menjaga diri ketika di dunia ini dari melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan zalim. Sebab apa yang mereka buat sekarang akan mereka dapatkan balasannya di hari akhirat. Maka banyak orang yang apabila kuat kepercayaannya kepada hari akhirat akan menahan diri dari melakukan kejahatan. Tidak, saya tak akan lakukan kejahatan ini. Mungkin manusia tak melihat saya di dunia ini, dan saya mungkin bisa terlepas dari
balasan di dunia, tetapi saya tak akan mungkin bisa terlepas dari balasan di hari akhirat, karena yang berkuasa nanti di hari akhirat adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka dengan keimanan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, manusia menjadi menahan diri melakukan kezaliman di dunia ini. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka akan semena-mena, semaunya saja melakukan kejahatan di dunia ini, dan itu adalah masalus sau'. Masal di dalam ayat ini maknanya sifat. Itulah sifat yang buruk. Jadi sifat yang buruk itu adalah sifat semena-mena. Apa sebabnya? Sebab tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi kalau mau mendapatkan pasangan hidup, teman setia, maka cari orang yang betul-betul percaya kepada hari akhirat. Di samping percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat. Suami kalau tak percaya pada hari akhirat, maka dia tidak akan merasa takut melakukan kejahatan, kemaksiatan. Tapi kalau dia percaya kepada hari akhirat, meskipun jauh dari pengetahuan istrinya, istrinya dalam negeri, dia di luar negara umpamanya, bukan karena takut istri, tidak, tetapi karena takut kepada Allah. Kalau saya buat kejahatan, mungkin istri saya tak tahu, mungkin tak ada siapa yang tahu, tak ada yang akan memberikan sanksi kepada saya, tapi pasti Allah maha mengetahui dan Allah yang akan memberikan hukuman ke atas saya. Maka orang yang percaya kepada hari akhirat akan menjaga diri. Suami menjaga diri, istri menjaga diri, orang tua menjaga diri, anak menjaga diri, buah dari kepercayaan kepada hari akhirat. Itu pentingnya kepercayaan kepada hari akhirat. Kapan menumbuhkan kepercayaan kepada hari akhirat? Menumbuhkan itu dari kecil lagi. Maka dari kecil lagi kita sudah sampaikan kepada anak-anak, kamu mesti berbuat baik. Jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Kalau kamu melakukan kejahatan, maka kamu nanti di hari akhirat masuk neraka. Kata neraka itu sudah mesti diperdengarkan. Karena itu adalah tempat sebagai balasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Kamu nanti akan dibakar, setiap hangus kulitmu akan diganti dengan kulit yang lain, dan api neraka itu 70 kali lipat panas dari api dunia ini. Jadi lahir rasa takut, karena setiap hari dari kecil lagi diterangkan tentang hari akhirat, tentang neraka, tentang surga, tentang pembalasan di yaumil mahsyar. Maka itulah yang akan terbawa sampai dewasa dan melahirkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah itu sifat yang tinggi, yang agung. Jadi beda antara sifat yang dimiliki oleh makhluk dengan sifat yang dimiliki oleh Khalik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia semestinya mengagungkan yang memiliki sifat yang tinggi, sifat yang mulia. Agungkan Allah yang memiliki sifat yang tinggi, sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Karena yang memiliki sifat-sifat seperti itulah yang semestinya diagungkan. Sementara selain Allah, berhala atau siapa saja selain Allah tidaklah memiliki sifat kesempurnaan. Maka tidak ada pengagungan kepada selain Allah, seperti mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Perkasa maknanya tak dapat dikalahkan. Al-Hakim, maha bijaksana, menetapkan sesuatu dengan pengetahuan dan mendatangkan manfaat. Dialah Allah yang memiliki sifat sempurna itu yang maha perkasa. Dialah Allah yang memiliki sifat yang sempurna itu yang maha bijaksana. Artinya semakin jelaslah siapa Tuhan yang sebenarnya. Apabila sudah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, maka tidak sepatutnya lagi untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.